Oke, baik, selamat pagi dan salam sehat anak-anak kami sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kita telah membahas beberapa aplikasi hukum 2 Newton, ya, tentang gerak dan penyebab gerak. Sudah kita bahas beberapa aplikasinya, dimana pada sistem Lipp juga kita sudah bahas, sistem katrol juga sudah kita bahas, dan beberapa soal sudah kita kerjakan. Nah, untuk pagi ini kita lanjutkan juga masih aplikasinya tentang bidang miring, ya, aplikasi hukum Newton pada bidang miring. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebuah bidang miring, ya, yang dilengkapi dengan katrol. Nah, katrol. Jadi dalam hal ini bidangnya kita nggak licin di sini, berarti gaya gesekan masih diabaikan. Jadi ada nanti topik-topik yang membahas tentang adanya gaya gesekan dan pengaruh gaya gesekan. Tapi dalam hal ini gaya gesekan kita abaikan, ya. Jadi di sini ada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan, ya. Ada sudut kemiringan theta yang masih disimbolkan dalam theta. Kemudian ada benda M1 di atas bidang miring, dan kemudian M2 yang tergantung, ya, tergantung. Jadi dalam hal ini anak-anak kami ada dua kemungkinan nanti, ya, tentang gerak benda. Bisa M2 yang berat turun, ya, berarti kalau M2 yang turun berarti M1 naik, tertarik oleh M2, kan gitu. Ada dua kemungkinan, itu yang pertama. Kemungkinan kedua bisa jadi nanti M2 yang naik, tertarik oleh M1. Jadi hal itu disebabkan oleh gaya, tergantung di mana gaya yang paling besar bekerja, apakah di M2 atau di M1. Ya, itulah nanti yang menentukan arah gerak benda. Oke, jadi dalam hal ini kita anggap dulu nanti M1 yang tertarik oleh M2 ini, tertarik. Berarti kalau dia tertarik, berarti ini arah geraknya ke bawah, kan gitu, ya. Ini ada nanti percepatannya ke bawah. Berarti ini naik ke atas. Nah, tentu di sini kita tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada gaya berat. Sini W2, ya, ini sama dengan M2 kali G. Kemudian nanti sini ada tegangan tali ini. Nah, kemudian ini juga akan tertarik ke atas, ya, atau kita uraikan dulu sini gaya ini. Jadi gaya pada M1 ini ada gaya berat selalu menuju pusat bumi, W1, ini M1 kali G. Kemudian gaya kontak oleh bidang ini, yaitu gaya normal, ya, gaya normal. Nah, besar sudut ini sama dengan ini, ya. Berarti komponen gaya berat ini terhadap ini W cos theta terhadap sumbu Y bisa digambarkan di sini, terhadap sumbu X ini W sinus theta. Nah, minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan penyebab benda meluncur pada bidang miring adalah W sin theta, komponen gaya berat terhadap sumbu X. Jadi ini kita anggap sumbu X ini yang dimiringkan, ya. Jadi ini sumbu X, sumbu Y nya ini. Nah, jadi benda ini tanpa ditarik akan meluncur ke bawah. Penyebabnya apa? W sin theta. Nah, ya, W sin, jadi komponen gaya berat terhadap sumbu X. Itulah penyebab benda bergerak pada bidang miring, seperti yang sudah kita ilustrasikan minggu yang lalu, ya. Minggu yang lalu kita bikin sebuah benda di atas bidang miring. Nah, di atas bidang miring, kalau benda ini berada di atas bidang datar, pasti tidak bergerak kalau tidak ditarik, ya kan? Kalau tidak ditarik, seandainya ada penghapus, ya, tidak bakalan bergerak ini, kecuali kalau ditarik, berarti ada gaya atau dorongan. Tapi kalau bidang ini dimiringkan tanpa ditarik pun bisa meluncur. Seperti ini ilustrasinya, ini tanpa ditarik bisa meluncur. Jadi penyebabnya itu bergerak, itulah tadi komponen gaya berat terhadap sumbu X, yaitu W sin, ya. Nah, itu. Nah, sekarang berarti kalau benda ini bergerak, ya, berarti ada di sana perubahan kecepatan dari keadaan diam menjadi bergerak, maka ada percepatan. Jadi tujuan kita untuk menentukan percepatan
yang bergerak pada bidang miring, ya, pada sistem katrol, ya. Kita akan bisa tentukan nanti besar percepatan dan tegangan tali, ya. Itulah tujuannya, untuk menentukan percepatan dan besarnya tegangan. Oke. Nah, sekarang kita sudah uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda 2 W2 M2 kali G. Nah, ini. Jadi kalau ini naik ke atas berarti penyebabnya ini. Jadi kalau benda W2 turun, ya, berarti jika M2 turun, itu berarti W2 lebih besar daripada W1 sinus theta. Itu, ya, itulah penyebabnya. Maka dalam hal ini, bagaimana cara menentukan percepatan? Kita terapkanlah hukum 2 Newton, ya. Hukum 2 Newton. Maka dari hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Nah, itu M kali A, itu konsepnya, ya. Maka nanti yang pertama tinjau benda 2. Itu langkah pertama yang kita buat. Nah, sekarang tinjau M2, ya, tinjau M2. Maka yang kita tinjau ini M2 ini, ya, dengan menerapkan hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Nah, sekarang kalau kita lihat M2, ada berapa gaya di situ bekerja? Ada 2 gaya berat dengan tegangan tali, ya, tegangan tali. Nah, di awal sudah Bapak jelaskan untuk menentukan mana yang positif, mana yang negatif, ya. Masih ingat? Yang positif adalah yang searah dengan gerak. Yang searah dengan gerak itu harus diingat. Berarti kalau benda M2 turun, berarti W2 positif, T negatif, karena T menahan. Berarti kalau ini sigma F sama dengan M kali A, nah, berarti sigma F itu jumlah, berarti W2 kurang T, ya, kurang T sama dengan M kali A. Berarti M2G kurang T sama dengan M2 kali A. Berarti minus T sama dengan M2 kali A kurang M2 kali G. Kalau dikali negatif semua ini nanti berarti ini positif T, ini negatif, ini positif. Berarti nanti bisa ditulis M2G kurang M2A persamaan 1. Ya, itu dulu. Itu persamaan 1. Nah, sekarang tinjau M1. Tinjau M1. Nah, tetap konsepnya dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, M1 berarti dia naik ke atas, ya kan? Naik ke atas karena ditarik ini. Berarti di sini juga kan ada tegangan tali, ya, karena ini tersambung kemari, kan ada tegangan dia. Ini. Berarti kalau ini yang ditinjau, ya berarti dia bergerak ke atas. Berarti yang positif adalah T, ya kan, T. Berarti ini melawan. Berarti T kurang W sin theta sama dengan M1 kali A. Berarti T kurang M1G sinus theta sama dengan M1A. Berarti T sama dengan M1A pindah tambah M1G sinus theta. Nah, ini persamaan 2, ya, persamaan 2. Jadi sekarang pada sistem katron itu juga sudah Pak jelaskan kan, T tegangan tali sama. Berarti ini sama-sama T, ini kan berarti samakan persamaan 1 dan 2. Samakan, ya. Nah, itu nanti berikutnya disamakan persamaan 1 dan 2. Jadi samakan, ya, samakan persamaan
1 dan 2 ya, karena sama-sama T persamaan 1. Nah, T M2G berarti M2G kurang M2A berarti sama dengan ini, sama dengan persamaan 2 M1A tambah M1G. Nah, pindahkan yang sejenis, yang indeksnya sama, A dengan A, G dengan G. Oke. M2G, kalau ini kita pindahkan berarti berubah tanda. M1G, ini masih ada sin ya, sinus theta ya. Oke. Berarti M1 G sinus theta sama dengan M1A pindah ini tambah M2A. Oke, G. Kalau secara matematis kita keluarkan G buka kurung M2 kurang M1 sinus theta sama dengan A buka kurung M1 tambah M2. Maka besar percepatan benda itu bergerak ya, maka A sama dengan buka kurung M2 kurang M1 sinus theta per M1 tambah M2 kali G. Inilah ya, ini besarnya percepatan benda bergerak pada bidang miring tersebut sama dengan M2 kurang M1 sin theta per M1 tambah M2 ya kali G. Nah, itu sudah menentukan besarnya percepatan. Jadi nanti kalau ditanya tegangan, ya tergantung. Kalau sudah dapat A, bisa digunakan persamaan 1, bisa digunakan persamaan 2 ya, kalau sudah dapat A. Maka besar tegangan tadi bisa kita cari melalui persamaan 1 atau persamaan 2. Oke, baik. Nah, bisa ditulis, dan kalau ada mau ditanya silakan ditanya. Ini langsung nanti kita lihat contoh soalnya ya. Oke, bisa ditulis. Kalau ada mau ditanya silakan ditanya. Oke, silakan ditulis. Oke, baik. Ya, sudah selesai ditulis. Dan kalau ada mau ditanyakan bisa ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke contoh soal. Oke, ya, mungkin tidak ada mau ditanya ya. Oke, sekarang kita lihat aplikasinya dalam soal ya. Bagaimana menentukan percepatan benda yang bergerak pada bidang miring. Nah, dari sini ada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 30 ya. 30 derajat ini. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ya. Pertama kita benda yang tergantung ini dulu. Ini ya. Selalu ada gaya berat. Ini W2 M2 kali G. Ini M2 kali G. Nah, sini nanti ada tegangan tali kan. Nah, ini juga ini. Nah, sini tentukan gaya berat di sini W1 karena dia pada bidang miring. Nah, harus diuraikan dia ya. Ini 30, ini juga 30. Ini W1 ya, cos 30. Ini gaya normalnya, gaya yang tegak lurus terhadap bidang ya, itu gaya normal. Terus komponen gaya berat itu terhadap sumbu X, ini W sinus 30. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah benda ini turun ya, M2 turun menarik M1 atau sebaliknya. Berarti harus kita lihat dulu gaya ya.
Misalnya W2, ya W2 yang bekerja menarik di sini W2, di mana W2 itu sama dengan M2 kali G, berarti M4, berarti 4 kali 10, ya. Jadi percepatan gravitasi selalu di angka 10, berarti 40 Newton, ya. Oke, itulah yang menarik di sini. Nah, di sini yang menarik kemari Wisin. Kita lihat benda 1, Wisin, ya. W1 sama dengan W sinus 30 sama dengan W itu MG, ya kan? M kali G sinus 30, berarti M nya berapa? 6 kali 10 kali setengah, ya kan? Berarti 60 kali setengah, berarti sama dengan 30 Newton. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sementara yang menarik W2 40 Newton, sementara yang bekerja gaya untuk ke kiri untuk menarik M2 hanya sebesar 30 Newton, ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa M1 yang tertarik ke atas nanti, ya, tertarik karena lebih besar W2, ya. Jadi karena W2 lebih besar dari W1, ya, maka benda bergerak, maka M1 bergerak ke atas, itu dulu konsepnya, itu ke atas. Berarti kalau ini ke atas dengan percepatan A, berarti ini ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu dia ini. Ya, jadi harus kita uji dulu gayanya, di mana yang lebih besar. Jadi tidak selamanya ini tertarik, bisa ini suatu saat menarik kalau lebih besar di sini. Oke, tapi kalau di soal ini ternyata benda bergerak ke atas. Oke. Nah, sekarang karena sudah benda bergerak ke atas, kita tinjau lah masing-masing, ya. Nah, tinjau M2, ya. Dari hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Sigma F, jadi benda bergerak ke bawah, berarti sesuai dengan perjanjian bahwa gaya yang searah dengan gerak bernilai positif, berarti ini W2, berarti W2 kurang T sama dengan M2 kali A. M2G kurang T sama dengan M2 kali A, berarti T sama dengan M2G kurang M2A sama dengan M2 berapa? 4, ya, 4 kali 10 kurang 4 kali A. Nah, berarti T sama dengan 40 kurang 4A, jadi persamaan 1, ya. Kemudian tinjau benda 2, tinjau benda 1, ya, tinjau M1, ya. Dari hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A. Jadi karena ini bergerak ke atas, berarti T di sini yang positif. Jadi T kurang W1 sinus theta sama dengan M1 kali A. Berarti T kurang M1G sinus 30 sama dengan M1A. Berarti T kurang M1 berapa? 6. 6 kali 10 kali setengah sama dengan 6A, ya, 6A. Berarti T kurang 30 sama dengan 6A. Berarti T sama dengan 6A tambah 30. Ini persamaan 2, ya. Nah, samakan. Kita samakanlah persamaan 1 dan 2. Nah, samakan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, T sama dengan 40 kurang 4A. Berarti 40 kurang 4A sama dengan 6A tambah 30, ya.
6A tambah 30. Nah, pindahkan ini kemari, 40 kurang 30 sama dengan 6A tambah 4A. 10 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah percepatannya. Kemudian tegangan tali, ya, menentukan tegangan tali, masukkan ke dalam salah satu persamaan, ya. Masukkan ke dalam salah satu persamaan. Bisa ke persamaan 1, ya. Nah, untuk menentukan tegangan tali bahwa T sama dengan 40 kurang 4A. Berarti T sama dengan 40 kurang 4 kali 1. Berarti T sama dengan 40 kurang 4. Maka T sama dengan 36 Newton. 36 Newton. Atau persamaan 2, ya. Atau, ya kan? Bisa. T sama dengan 6A tambah 30. Berarti T sama dengan 6 kali 1 tambah 30. T sama dengan 6 tambah 30. Berarti T sama dengan 36 Newton. Jadi sama dia. Oke. Ada mau ditanya? Oke, kalau tidak ada silakan tulis.